Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Egy Onum Daparum, NIM 2020 520084, kelas B, Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan materi pemetaan dan SIG, yaitu resum materi pertama sampai pertemuan ke-15 demi memenuhi tugas UAS. SIG adalah seperangkat alat yang berbasis dengan komputer yang memungkinkan untuk mengolah data spesial dan non-spesial menjadi informasi berkaitan tentang muka bumi serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Di sini ada beberapa definisi SIG. Yang pertama, collection, di mana collection itu pengumpulan data dari beberapa sumber menjadi data berbasis SIG. Misalnya, peta digital menggunakan digitalizer menjadi peta digital. Yang kedua, stroke atau penyimpanan data dan informasi. Yang ketiga, manage of data, mengelola data-data, memelihara data, serta mengintegrasikan data dari berbagai jenis data. Yang keempat, retrieval, yaitu seleksi atau menampilkan data dengan berbagai cara. Yang kelima, analisis. Di sini di mana melakukan atau memanipulasi data untuk menghasilkan informasi baru. Yang keenam, modeling. Ya, di situ pemodelan untuk analisis. Yang terakhir, display, mempresentasikan data dan informasi dengan berbagai variasi dan mempermudah dalam memahami kandungan informasinya. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam SIG. Yang pertama, lokasi, yaitu menentukan lokasi suatu pekerjaan atau menentukan waktu pekerjaan. Yang selanjutnya, kondisi, yaitu kondisi dari tempat yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kecenderungan, yaitu apakah dalam suatu pekerjaan ada sesuatu yang mengetahui apa telah berubah dalam satu kurun waktu. Yang keempat, pola, yaitu menggunakan SIG dengan alat yang lebih canggih. Yang kelima, modeling, yaitu jenis pertanyaan yang digunakan untuk menentukan apa yang terjadi jika suatu peristiwa tertentu terus berlangsung di suatu tempat yang sudah ditentukan. Menurut Esri tahun 1998, sistem informasi geografis terdiri dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga data, yang keempat metode atau prosedur, yang kelima sumber daya manusia atau people. Di sini ada pun gambar yang dimana menjelaskan atau gambaran secara umum tentang sistem informasi geografis. Di sini ada data input, data manajemen dan manipulasi, dan selanjutnya output. Data dasar geografis melalui unit masuknya digitalizer, scanner, CD-ROM. Dimasukkan ke komputer, data yang telah masuk akan diolah melalui Central Processing Unit atau CPU, dan CPU ini dihubungkan dengan unit masuknya input. Di sini ada pun unit tempat penyimpanan atau disk drive atau tape drive. Dunia nyata dan SIG. Yang pertama, relative physics,
lanjut ke model dunia nyata, model data, basis data, dan peta atau laporan. Data spesial SIG. Di sini ada data spesial, model data vektor, model data raster, non-topologi, topologi, data sederhana atau simple data, data tingkat tinggi atau higher data level, dan PIN, regions, dynamic segmentation. Data penginderaan jauh. 4 komponen dasar dari sistem penginderaan jauh adalah target, sumber energi, alur transmisi, dan sensor. Di mana di sini dalam gambar dijelaskan ini targetnya itu seperti yang ditampilkan, yaitu gedung-gedung, rumput, terus sumber energinya itu matahari, alur transmisinya, dan sensor. Selanjutnya kualitas data SIG. Akurasi adalah kebalikan dari kesalahan atau error. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa akurasi sama dengan kualitas, padahal kenyataannya akurasi merupakan salah satu unsur atau komponen dari kualitas. Selanjutnya resolusi. Resolusi atau presisi mengacu pada tingkat ketelitian yang dapat dibedakan di dalam ruang, waktu, atau tema. Resolusi selalu dibatasi karena tidak ada sistem pengukur yang tidak dibatasi presisinya, dan juga karena basis data secara intensif dibuat secara umum atau general untuk mengurangi hal yang bersifat detail. Selanjutnya konsistensi. Mengacu pada adanya perbedaan semu dalam basis data. Konsistensi adalah suatu ukuran dari validasi suatu basis data dan dinilai dengan menggunakan informasi yang berasal di dalam basis data. Berikut lengkap mengacu kepada tidak adanya error yang diabaikan di dalam suatu basis data. Ini merupakan penilaian relatif terhadap spesifikasi basis data di mana ditentukan sesuai dengan keinginannya terhadap tingkat generalisasi atau abstraksinya, mengabaikan yang selektif. Berikut akurasi dan kualitas data. Kualitas sumber data untuk pemrosesan SIG semakin meningkat terus di antara para ahli SIG. Dengan semakin banyak software SIG yang dijumpai di pasar dan percepatan pemanfaatan teknologi SIG untuk pemecahan masalah dan peranannya dalam pengambilan keputusan, maka kualitas dan kepercayaan terhadap produk SIG semakin tinggi. Maka perhatian terhadap SIG mulai timbul, terutama terhadap adanya error relatif. Input data dan basis data. Di sini ada pun skema bagaimana cara menginput data dan basis data SIG. Fungsi-fungsi analisis SIG. Contoh reklasifikasi. Membuat informasi turunan berdasarkan data tabular. Contohnya membuat peta tekstur tanah dari peta jenis tanah. Di sini ada 2 gambar, yaitu peta jenis tanah dan peta tekstur tanah. Diagram yang diperlihatkan satu jenis operasi tumpang tindih yang diperlukan di mana beberapa layar berbeda secara spasi digabungkan untuk membentuk layar topologi yang baru. Dengan mengkombinasikan beberapa layar dalam satu topologi, query dapat menjawab atribut yang diinginkan dari setiap layar. Pengembangan SIG. Perancangan SIG dapat dibagi dalam 2 komponen utama, yaitu yang pertama perancangan perangkat lunak SIG dan yang berikut perancangan sistem SIG. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau yang menyinggung. Terima kasih.